Di sini membahas masalah nasihat menasehati. Jadi dikatakan kata-kata Nabi ad-dinun nasihah. Agama itu merupakan nasihat. Makanya dalam istilah agama kita ada orang itu yang akan memberikan nasihat, ada yang mau memberikan mau'izatul hasanah, ada yang mau memberikan wasiat, nah, macam-macam. Makanya di dalam Quran itu dikatakan wa mau'izatan lil muttaqin. Al-Quran itu merupakan mau'izah, ditutur untuk siapa? Orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Nah itu. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Memberikan wasiat. Makanya kalau kita itu setiap hari Jumat suka ngasih wasiat. Makanya kalau khutbah Jumat itu usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Aku wasiatkan untuk diri aku dan kamu semuanya supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Wasiat. Itu Jumatan kita selalu setiap minggu sekali kita dikasih wasiat atau wejangan. Ya, itu bahasanya kan macam-macam, ada wejangan, ada nasihat, mau'izatul hasanah, tergantung senengannya apa. Karena semuanya juga di Quran juga begitu. Gitu. Di hadis, makanya ini nasihat, ad-dinun nasihah. Ada yang mau'izatul hasanah, pitutur yang baik, hasanah kan baik. Ada yang wasiat yang baik dalam hal kebaikan. Kadang-kadang nggak mau begitu sampai ada yang mengatakan ular-ular. Kadang-kadang diselempetin lagi ada yang kesan dan kesan. Macam-macam ada orang. Nasihat. Makanya orang nasihat itu sebenarnya juga nggak boleh terlalu lama-lama kalau orang ngasih nasihat, dikit tapi yang penting pas. Banyak khutbah Jumat itu kan juga harusnya nggak boleh terlalu lama-lama. Bahkan di dalam kitab I'anut Thalibin itu dikatakan kalau khotib terlalu lama itu sampai dikatakan namanya khutbah ujuhala, termasuk khotib yang bodoh. Sampai ada yang mengatakan, loh namanya khotib itu pasti pinter, kenapa dikatakan bodoh? Nah itu, ini udah orang dalam, ini udah urusannya udah orang pintar. Jadi orang khotib yang terlalu kelamaan dalam khutbahnya itu namanya khutbah ujuhala, khotib yang bodoh. Padahal orang itu diangkat jadi khotib itu biasanya udah pinter, tapi kenapa dikatakan khutbah ujuhala? Khutbah itu artinya jamak daripada khotib. Makanya ulama, alim, ulama, nah itu jamaknya. Kalau khotib satu orang, kalau khutbah para khotib. Nah, gitu. Khutbah ujuhala, juhala itu artinya bodoh. Makanya zaman jahiliyah itu adalah zaman kebodohan. Gitu. Terlalu lama. Padahal kalau kita tahu bahwa khutbah Jumat itu pertama baca hamdalah, Alhamdulillah binikmatil imani wal islam. Udah, satu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baca salawat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kedua. Ketiga, amma ba'd fa ya ayyuhan nas, wasiat. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kalian semuanya bertakwalah kepada Allah supaya menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, gitu. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, yang keempat membaca salah satu ayat Al-Qur'an. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil haqq. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan mustaqbilan. Tutup, selesai. Nasihat itu ma'khudatun man nasakhar rajul saubahu, diambil dari kata-kata orang nasoha ar-rajul saubahu, dari kata-kata artinya menjahit.
Jadi menjahit lubang-lubang yang dijahit itu. Makanya orang memberikan nasihat itu adalah memberikan kekurangan-kekurangan yang ada pada orang itu. Memberikan nasihat nih, Pak Ustadz, Pak Kiai, Pak Ajengan, tolong sampai berikan nasihat untuk anak saya nanti. Acara pernikahan, acara apa saja, nasihat. Nah, gitu kan, suruh nasihat. Itu nasihatnya bagaimana itu. Jadi memberikan supaya apa? Buat bekal untuk orang yang sedang untuk nanti ke depan gitu. Ngerti itu. Kalau berumah tangga jangan sampai ninggalin sholat. Termasuk kan gitu, itu nasihat. Nah, gitu kan. Nasihat yang baik-baik gitu. Jadi nasihat itu dari kata sebenarnya apa namanya menjahit. Ya. Jadi fasyabihu fa'lan nasih fima yataharrahu min silahil mansukh lahu. Dan kalau bisa orang yang memberikan nasihat itu bisa masuk kepada orang yang dinasehati. Mansukh lahu. Jadi bisa diterima dan memang sudah tahu kondisinya itu anak. Makanya nasihat itu siapa? Di sini dikatakan ad-dinun nasihah, yang berbau-bau agama. Artinya apa? Yang memberikan nasihat itu orang yang beragama, yang ngerti tentang agama. Makanya nanti di sini dikatakan nasihat buat siapa ya Rasul? Kunna liman? Qala lillah. Lillah itu siapa? Allah. Wali kitabi, kitabnya Allah, yaitu Al-Quran. Wali rasulihi, rasulnya Muhammad. Bagaimana nanti diterangkan saya di sini nih. Haknya Allah itu apa? Haknya kitab itu apa? Rasulnya bagaimana? Nah itu. Fima yataharrahu min silahil mansukh lahu. Mansukh itu artinya orang yang dinasihati. Jadi antara nasih dengan mansukhnya itu kalau bisa harus sinkron, masuk. Minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Bagus. Di antara kalian siapa yang mengajak kebaikan dan menjauhi kemungkaran, itu termasuk yang terbaik. Tapi di ayat lain, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa tatluna al-kitab afala taqilun. Kamu bisa ngajak orang lain tapi diri kamu terbakar bagaikan kayak lilin, bisa menyinari lingkungan kamu tapi kamu sendiri terbakar. Afala taqilun, nggak punya otak kalian. Tuh kata Allah, afala taqilun, apakah kamu nggak punya otak? Ayat lain lagi, kabura maqtan indallahi an taquluna ma la taf'alun. Nah, itu. Makanya nggak gampang Pak, ngasih nasihat, ngasih ceramah, ngasih anak itu nggak gampang, bebannya berat. Makanya ketika ada orang memberikan nasihat, setan ngomong, hati-hati nih, awas lo ya, awas kamu ya, nah, gitu. Anakmu tak godain, istrimu tak godain, saudara kamu saya godain. Makanya kadang-kadang terjadi anaknya kiai, anaknya ustadz, anaknya ini, wah bukan main, tuh bapaknya suka penceramah. Nah kan, cobanya nggak gampang. Setan akan mengejar itu. Makanya jangan sembarangan. Ada yang mengatakan bahwa nasihat itu dari kata-kata nasohtu al-aslah. Nasohtu itu bersihi al-aslah yang madu. Jadi membersihkan madu supaya madunya murni. Ida sofi tahu minas syam'i, supaya madunya itu supaya ora apa ini? Takhlisul qauli minal ghasib bi takhlisil asal minal khalq. Jadi supaya bersih, murni, tidak tercampur dengan kotoran, maksudnya begitu. Campur dengan sesuatu yang kurang bagus. Makanya madu murni. Artinya apa? Orang memberikan nasihat itu kalau bisa betul-betul murni apa yang dinasihatkan. Makanya nasihat itu artinya murni, memberikan nasihat yang murni. Memang kadang-kadang kalau ceramah atau memberikan nasihat nggak ada banyolanya, kagak enak. Besok nggak diundang lagi.
Kagak nyenengin orang. Makanya suka dikasih banyolan-banyolan biar. Amman nasihat lillah. Bagaimana nasihat lillah? Tadi kan nasihat untuk siapa ya Rasul? Agama itu adalah nasihat. Untuk siapa ya Rasul? Liman untuk siapa? Qala lillah. Artinya untuk Allah. Apa maksudnya aman nasihatu lillahi? Adapun nasihat untuk Allah, famakna yang surifu ilal imani billah. Artinya apa? Kita ini disuruh iman kepada Allah. Wa nafyis syarik, wa nafis syarik. Menafikan syirik. Artinya apa? Allah itu berhak untuk tidak disekutukan. Nah, jadi artinya hak Allah. Kamu mengimankan adanya Allah dan menafikan adanya syirik. Artinya kenapa Allah menjadikan alam? Siapa yang menciptakan alam dan semuanya ini kalau enggak Allah? Makanya ada meninggal, ada mati, ada hidup. Itu siapa? Allah. Rabbuna wa rabbukum, Tuhan kami dan Tuhan kalian semuanya. Siapa? Dari kata ilahun, ilahun itu Tuhan, ilahun. Makanya la ilaha illallah, la ilaha ora ono pengiran kang hak den sembah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallahu angin Gusti Allah. Nah itu dikasih Allahu. Jadi ilahun dikasih lafat al menjadi Allahu. Makanya Allah ada di sini, Allah. Wa tarkil ilhadi fi sifatihi, meninggalkan penentang dari sifat-sifatnya Allah. Jadi Allah itu punya sifat jalal, punya sifat Rahman, Rahim, segala macam itu. Nah, jangan dinafikan, jangan disepelekan Rahman dan Rahimnya Allah. Nah, gitu maksudnya gitu. Jadi kita mengakui juga sifat-sifatnya Allah. Makanya ketika kita jadi orang kaya, jangan mengatakan bahwa ini adalah hasil kerja saya. Seakan-akan Allah ditinggalkan. Jangan. Allah ikut campur di situ. Makanya Nabi Sulaiman ketika dia mendapatkan rezeki yang banyak, sampai dia bisa bicara dengan hewan, dia mengatakan, hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Allah. Dari Tuhanku. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Hadza min fadli rabbi.